Usia parubaya dimulai saat memasuki usia 40 tahun. Di usia inilah kita mulai memperhatikan pola hidup sehat agar kesehatan terjaga. Konon katanya meranjak di usia 40 tahun banyak penyakit mengintai kesehatan Anda. Wah, hati-hati ya pemirsa. Jika wanita memasuki usia parubaya pada usia 40 tahun berbeda dengan pria yang wajib merubah pola hidup sehatnya di usia 50 tahun. Di usia inilah wanita maupun pria akan merasakan adanya penurunan fungsi tubuh. Itulah mengapa pentingnya untuk memulai merubah pola hidup Anda ya pemirsa. Selain perbanyak olahraga maupun mengonsumsi makanan sehat, pentingnya kita mengetahui cara lain untuk merubah gaya hidup menjadi lebih sehat di usia parubaya. Apa sajakah itu? Berikut akan dijawab secara tuntas bersama dokter di studio hari ini. Ya, kembali bersama kami dan itulah yang penting diperhatikan oleh bagi kelompok umur usia parubaya, Dokter Nisa. Ya, benar banget. Nah, berarti parubaya berarti memasuki usia 40 tahun ke atas. Nah, semakin kita memperhatikan soal kesehatan. Iya, benar banget. Apalagi kalau misalnya bertambah usia itu biasanya metabolisme dan lain-lain juga berubah ya, Dok ya. Setuju Nah, banget. ini penasaran banget nih, kira-kira penyakit apa nih yang mengintai di usia parubaya dan apa saja yang harus kita perhatikan di usia 40 tahun sampai dengan 60 atau parubaya tahun ya. Iya benar. Oke. Nah, di antara kita sudah ada Dr. Ihsan Haswa, spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterohepatologi ya. Ya, Dok ya? Halo dokter, Ya, oke. selamat datang. Halo juga. Ini nih spesialisnya nih, Expertnya nih, langsung kita hadirkan. Oke, nah dokter, kita langsung fakta mitos ini dokter. Yang pertama, nah memasuki usia parubaya berbanyak konsumsi makanan yang mengandung protein. Fakta atau mitos dokter? Jawabannya mitos. Oh mitos, Mitos. oke. Kenapa dok? Pertama saya jawab dulu, saya bukan expert parubaya, tapi mungkin saya yang mengalami masalah parubaya. Pengalamannya dokter ya? Jadi cerita pengalaman. Oke. Jadi masalah konsumsi protein ini memang ada anjuran untuk meningkatkan konsumsi protein seiring bertambahnya usia. Tapi sebetulnya itu lebih dianjurkan pada lansia. Nah kita mundur dulu. Usia parubaya itu berapa sih? Iya, berapa sih dok? Ada yang membagi 40 sampai 60, ada yang membagi 46 sampai 60. 46, masih jauh Nah, ya? kenapa batasnya 60? Karena WHO menyatakan 60 itu adalah lansia. Sementara 60, di atas 60. Di bawah 46 ini dianggap masih muda lah ya. Nah, secara metabolik, secara faali, penurunan itu banyak terjadi pada lansia. Pada parubaya ini tidak seberat pada lansia. Protein pada lansia memang dianjurkan sedikit dinaikkan karena kebutuhan lebih tinggi karena terjadi pengecilan otot, sarkopenia. Tapi pada usia parubaya ini protein normal lah 0,8 gram per kilogram berat badan. Makanya saya jawab mitos. Lain kalau pertanyaannya usia lanjut ya. Kalau usia lanjut saya akan jawab itu malah sangat dibutuhkan. Iya, ya? betul. Oke, baik. Oke, jadi memang maksudnya kalau misalnya 0,5 protein itu maksudnya gimana dok? Mungkin masyarakat harus lebih... Jadi maksudnya rata-rata kebutuhan kita dianggap sekitar 0,8 sampai 1,2 gram per kilogram berat badan. Ya, nah dikalilah, misalnya anggap aja 1 gram. 1 gram kali berat badan 60 berarti butuhnya 60 gram. 60 gram itu nanti diterjemahkan dalam bentuk dagingnya Makanan, berapa, ya. tempenya berapa, susunya berapa, makanan-makanan tersebut. Nah itu terlalu panjang nanti kita bahas gitu. Tetapi ahli gizi akan memperhitungkan berapa gitu. Tapi saya pikir intinya apa yang kita makan pada usia muda masuk di usia parubaya, kalau itu sudah bagus pertahankan. Karena prinsipnya kan gizi seimbang ya. Setuju. Jadi keseimbangan gizi itu pada usia parubaya. Jadi semakin usia parubaya semakin dibutuhkan tinggi protein ya karena otot Makin menyusu ke lanjut tadi ya. usia. Ya. Oke, berarti memang Oke. diperlukan peningkatan itu ketika di usia 60 tahun ke atas ya Iya, dok ya. iya. Oke, nah ini ada fakta mitos selanjutnya nih dok. Biasanya pada saat usia parubaya itu waktu tidur akan berkurang. Nah ini fakta atau mitos? Biasanya kan memang orang kalau udah semakin tua katanya semakin sering Sulit. begadang dok. Iya. Nah ini gimana nih dok? Jawabannya fakta.
Fakta. Fakta. Oh, oke. Tetapi juga fakta nggak bulat ya. Tidak bulat-bulat ditelan fakta gitu ya, Dok ya. Ada catatan lagi gitu. Karena sebetulnya akan makin tinggi masalah ini pada lanjut usia. Pada usia paruh baya bisa terjadi, bisa tidak. Terpengaruh oleh beberapa hal. Mungkin pernah dengar istilah midlife crisis, krisis pada usia paruh baya. Kadang-kadang itu yang mempengaruhi untuk tidur. Nah, sekarang okelah kita anggap ada kesulitan tidur. Apakah kebutuhan tidur makin kurang? Tidak. Karena dianggap kebutuhan tidur kita rata-rata sampai usia lanjut itu tetap 7 sampai 9 jam. Tetapi ada kesulitan untuk memulai tidur, ada kesulitan untuk mempertahankan kualitas tidur yang baik. Kesulitan memulai tidur makin tambah usia bisa terjadi karena perubahan hormon. Salah satunya melatonin. Melatonin itu akan muncul bekerja pada saat gelap. Jadi begitu malam mulai muncul ngantuk. Karena melatoninnya rendah, malam pun dia nggak mengantuk. Nah, kemudian masalah yang lain bisa dari ujung kepala sampai ujung kaki. Misalnya dia banyak mikir, itu tadi yang saya katakan krisis. Sehingga terjadi depresi, akhirnya tidurnya menjadi sulit. Hal lain yang bisa timbul adalah sleep apnea. Orang yang ngoroknya kenceng, nah, kemudian ada kebangun malam, kemudian kaget gitu, kebangun terus ntar mulai tidur lagi sulit. Hal lain yang bisa leg restless, ada yang kakinya gerak-gerak kalau tidur. Hal lain yang bisa terjadi kalau dia punya prostat, kebangun malam, kebangun lagi, tidur susah. Diabetes juga begitu, kebangun lagi. Belum lagi kalau dia suami istri, pasangannya bolak-balik kebangun, dia juga terganggu. Pasangannya tidur, kakinya gerak-gerak terus, dia juga terganggu. Gitu. Umurnya kan relatif hampir sama nih. Jadi ini yang membuat kualitas tidur menjadi turun. Memang tergantung keadaan ya, dokter. Iya, tergantung keadaan. Oke, nah dokter, fakta mitos selanjutnya nih dokter. Emosi cenderung tidak stabil di usia paruh baya. Fakta atau mitos? Tapi jangan dijawab dulu dokter. Kita penasaran akan bahas, pemirsa? Ya, sesaat lagi di Hidup Sehat. Iya. Oh, oke, bau badan aman ya. Aman ya? Masih wangi. wangi. Dok, wangi. Oke, pemirsa, tadi itu adalah penyebab bau badan yang harus kita jaga. Artinya kebersihan pun tetap harus kita jaga. Dan makanan juga ternyata tadi ya, dokter Nisa ya? Iya, benar. Tapi paling banyak biasanya karena higienitas ya. Benar nah, banget. tapi ini dok, tadi ada pertanyaan yang belum terjawab. Nah, untuk orang yang paruh baya alias yang 46 tadi ya dok, sampai 60 tahun. Nah, Apa tuh nih, dokter jadi Nisa? fakta mitosnya adalah emosi cenderung tidak stabil di usia paruh baya. Nah, ini fakta atau mitos? Saya jawab mitos. Mitos, oke. Jadi makin berusia mitos. makin wise ya dok? Iya, nah itu jawabannya. Tapi juga nggak terlalu bulat lagi ya. Seiring bertambah usia, seperti disampaikan Dr. Nisa, memang orang akan cenderung makin wise, makin bisa mengontrol emosi, nggak meledak-ledak, marah-marah lagi, nggak gampang menunjukkan kekesalannya, juteknya, dan sebagainya. Seiring pertambahan usia, makanya saya jawab mitos. Tapi mungkin pertanyaan ini muncul, mungkin nggak ada orang-orang yang menjadi terganggu emosionalnya pada usia paruh baya. Saya balik lagi pada istilah krisis di usia paruh baya. Bisa terjadi pada usia paruh baya. Ini banyak dibahas, tapi sebenarnya secara psikologi. Karena pada usia 46 sampai 60 ini adalah saat-saat orang mulai mengevaluasi hidupnya. Ini jadi bahasan yang besar. Kenapa? Pada usia ini mulai dia melihat kematian. Hidupnya, sisa argo hidupnya udah tinggal dikit nih gitu. Lalu melihat flashback ke belakang. Saya udah melakukan apa saja ya gitu. Pencapaian saya apa kok saya kurang, sementara waktu tinggal sedikit. Nah, ini bisa menimbulkan depresi. Ini yang membuat tidak stabil. Makanya saya katakan tidak bulat gitu. Dan ini dikatakan terjadi pada 50% paruh baya dengan berbagai derajat. Ada yang ringan, ada yang berat. Oke, tergantung ya. Dok, ini terkait dengan krisis paruh baya, midlife crisis ya dok. Nah, itu dokter sempat sebutkan, katanya nih krisis paruh baya lebih rentan terjadi pada wanita dibandingkan pria. Mungkin ada tergantung dengan hormon atau apa dok? Nah, ini fakta atau mitos dok? Iya, ini yang fakta. Oh, Dari tadi kita mitos terus ya, ini
fakta. Bisa terjadi pada pria maupun wanita, tapi wanita memang lebih rentan. Betul sekali Dokter Nisa bahwa kaitannya yang paling besar nomor satu adalah hormon. Kita tahu hormon-hormon wanita estrogen misalnya menurun. Masuklah pramenopause, mulai terjadi perubahan selain hormon. Ya, hormon mungkin menstruasinya mulai nggak teratur. Ini jadi pertanyaan, lah ini gimana nih, kok bulan ini belum, habis itu dapat lagi, kadang-kadang cepat dapatnya. Yang kedua, perubahan hormon itu akan mempengaruhi tubuh, rasa cepat berkeringat, kepanasan, juga mempengaruhi emosi. Yang ketiga adalah kekhawatiran melihat bentuk tubuh kok berubah nih, keriput makin banyak nih gitu kan ya, rambut kok mulai banyak uban. Nah, jadi wanita lebih rentan memang. Fakta. Jadi fakta ya, jadi Fakta. wanita-wanita maklum ya. Oh saya, bagi pria wanita. Pria wanita. Nah, dokter, kalau pada wanita kan ada krisis parubaya. Nah, kalau ada pria katanya ada pubertas kedua. Wah, ini paling seneng nih. Itu gimana dokter? Iya. Pertanyaan masyarakat nih yang perlu dijawab nih, secara medis gimana Betul. dok? Jadi ini sebetulnya tidak bisa disamakan dengan pubertas atau akhir balik pada usia belasan. Ini beda. Beda ya? Kalau itu memang karena hormonnya mulai muncul. Tetapi pada pria ini, pubertas kedua ini bukan faktor hormonal, tapi lebih ke arah faktor psikologis. Jadi pada saat dia mengalami krisis ya, mengalami krisis, kadang-kadang kompensasinya, cara mengatasinya, melakukan tindakan yang tadinya tidak dia lakukan. Misalnya, saya gitu merasa udah nggak pede lagi, ini kok makin jelek ya, terus mau buktiin, masih laku nggak sih gitu. Nah, mulai TP-TP tebar pesona kan, biar masih masih terlihat. Nah, itulah yang dikatakan pubertas kedua gitu. Jadi untuk membuktikan saya masih punya daya tarik. Oh gitu. Nah, Pembuktian diri ya. pembuktian diri dengan berbagai tingkatan lah, makanya dikatakan pubertas kedua. Jadi kaitannya dengan krisis parubaya lagi. Nah mungkin kaget juga ya dok ya, tiba-tiba punya kekayaan atau apa gitu kan. Nah tapi dok, ini ada musim-musimnya digital nih dok, main handphone, gadget atau gawai. Nah ini fakta mitos berikutnya, kurangi waktu memakai gawai di usia parubaya. Ini fakta atau mitos dok? Agak sulit ya, tapi mungkin saya jawab mitos aja deh. Daripada nanti saya dihujat, diprotes netizen. Ini kok ada dokter yang meminta mengurangi pemakaian gawai. Sebetulnya bukan jumlah pemakaian gadgetnya, tapi nomor satu yang harus kita waspadai adalah kelelahan pada mata. Seiring bertambah usia, air mata atau cairan di mata ini berkurang. Nah, kalau kita melihat gadget lama, mata itu kan nggak ngedip. Benar. Nah, ngedip itu kan sebetulnya untuk bikin basah mata. Kalau dia nggak ngedip, jadi kering. Kalau kering, dia gampang iritasi, gampang infeksi. Nah, makanya ada formula 20-20-20. Apa itu formula 20-20? Kalau udah pakai 20 menit, ya ngelihat WA, medsos, dan sebagainya, istirahat 20 detik. Pada saat istirahat 20 detik, lihat 20 kaki atau kira-kira 6 meter ke depan. Jangan istirahatnya lihat ke sini, tapi lihat ke jarak jauh selama 20 detik. Silahkan habis itu pakai lagi. Benar. Demikian. Itu setuju. Jadi jangan tiap hari sosial media gitu ya. Ngepo gitu. Itu yang dari fisik ya. Belum lagi dari psikologis. Saya nggak bahas lah gitu, tapi yang fisik aja dulu. Yang pasti boleh-boleh saja, tapi bijaklah. Iya, betul. Dan 20-20-20 itu bisa digunakan buat kita juga ya? Semua sebetulnya. Semua, benar. Oke. Fakta mitos selanjutnya nih, dokter. Ya, di usia parubaya harus mengurangi makanan dan minuman yang tinggi gula. Fakta atau mitos, dokter? Saya jawab fakta. 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 Bahkan bukan hanya di usia parubaya, di usia sebelumnya pun kita menghendaki mengurangi yang tinggi karbohidrat atau tinggi gula. Apalagi pada parubaya. Karena di atas usia 20 tahun, setiap 10 tahun kita mengalami penurunan BMR, basal metabolic rate, sekitar 1-2% per 10 tahun. Makanya orang mengatakan, saya kok sekarang gampang banget gendut ya, beratnya nambah ya. Minum aja berat nambah gitu. Padahal ini udah diet. Karena basal metabolic rate-nya turun. Kenapa turun? Karena otot-ototnya mengecil. Nah, kurangilah gula karena dia akan memberi konsumsi kalori yang tinggi. Karena kalau Anda tetap mempertahankan gula atau memperbanyak gula, yang ada makin melar, obesitas nanti jadinya. Oke. Ya.
Nah, Oke. dokter, tipsnya bagaimana kita menjaga kesehatan di usia parubaya, dokter? Tipsnya? Iya, ada satu hal yang belum terbahas dan ingin saya pesankan pada usia parubaya. Usia parubaya ini adalah usia mempersiapkan ke lansia. Nah, harusnya pada usia inilah kita mendeteksi, melakukan screening terhadap kemungkinan penyakit-penyakit selanjutnya. Jadi, check up, jangan lupa. Makanya check up kan sering di usia 40 ke atas, periksa ini, periksa itu. Jadi pada usia parubaya ini adalah usia mempersiapkan lansia, itu secara fisik. Kalau secara psikis atau psikologis, tadi kan ada krisis ya. Krisis itu terkait dengan rasa tidak puas. Kalau saya pikir sih yang penting ikhlas. Apa yang sudah kita terima, ya itulah yang terbaik untuk kita. Kalau nggak ikhlas, ya stres terus jadinya. Demikian yang singkat. Iya. Oke. Oke, Artinya bersyukur, Betul, bersyukur. menerima, Iya. dan hidup sehat ya. Iya. Dan nonton hidup sehat juga ya. dari muda ya. Nah, Oke. tadi kita banyak mengkonsumsi serat dan buah-buahan ya dok, sarannya Iya. ya dok ya. Nah baik, terima kasih dokter Terima kasih, Irsan terima kasih, atas Dr. Nisa. informasinya. Terima kasih, Dr. Ikhlas. Sesaat lagi kita akan membahas soal buah-buahan nih Kak. Wah, buah apa tuh, dokter Nisa? Nanas, buah kesukaanku. Oh, kesukaan ya, kesukaan aku juga. Nah, Iya, kita akan bahas asam-asam seger gitu ya. Benar. Kita akan bahas bagaimana manfaat nanas untuk kesehatan. Sesaat lagi tetap bersama kami di Hidup sehat.